Oh, Sobat Easy Stock, jumpa lagi. Kita akan bahas salah satu berita yang lagi dilansir bisnis.com itu hari Minggu kemarin. Judulnya tersengat harga batubara, cek saham emiten alat berat. Saham yang dipilih di sini ada saham UNTR, pemasok Komatsu atau memegang merek Komatsu, saham Kobex, Hexa pemegang saham pemasok Jepang juga, Inta dan ABMM. Nah, ini kasus peningkatan harga batubara berdampak positif kepada penyedia alat berat. Kita lihat harga batubaranya. Harga batubara trennya terus naik terus, sekarang di posisi sedikit di bawah 400. Pernah berada di posisi Maret atau Februari Maret itu di atas 400, tapi jelas marketnya uptrend dan kabar yang beredar di Eropa Barat, di benua Eropa, bahwa karena embargo gas dari Rusia akibat perang Rusia Ukraine, negara Inggris dan Prancis mengupayakan untuk beralih kepada, dan Jerman untuk kepada pembangkit listrik batubara, tenaga batubara atau PLTU. Oke, sekarang kita lihat pertama saham UNTR. Oke, saham UNTR atau kita lihat memang naik terus trennya. Kalau kita lihat dalam bulanan masih naik uptrend. Nah, ini kita akan melihat valuasinya dengan aplikasi Easy Stock, yaitu aplikasi fundamental yang murni kuantitatif, menghitung angka nilai wajar saham dengan mengacu kepada rumusnya Benjamin Graham yang merupakan penulis buku Security Analysis dan Intelligent Investor yang sangat melegenda dan juga merupakan gurunya Warren Buffett. Oke, caranya adalah Anda klik Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, Anda cek logo lingkaran, Anda bisa review dan Anda bisa download. Nah, ini Anda akan ketemu logo atau display seperti ini. Anda klik yang bendera Indonesia. Nah, ini ada 788 saham yang bisa Anda akses secara free of charge. Kita lihat pertama UNTR. Nah, ini tertanggal 26 Juni. Berarti 26 Juni itu kan hari Minggu, berarti ini data hari Jumat. Hari Jumat itu adalah data tanggal 24 ya. Tidak ada perubahan, tetap 29.2750, dan itu kalau kita lihat yang high itu 47.180, itu adalah nilai wajar tertinggi, dan terendahnya 41.500. Artinya itu masih di atas harga closing price. Upside-nya adalah antara 40-60%. Oke. Kita lihat panel berikutnya, kita lihat financial report. UNTR laporan keuangan Q4 growth-nya 3,4%. Nah, ini kita lihat return on equity-nya di atas rata-rata ya, hampir 15%. Debt equity-nya nggak sampai 1, bagus. Profit margin-nya lumayan, 13,4%. Return on asset-nya juga bagus. Di sini saham ini masih menarik karena masih memiliki upside. Berikut kita lihat saham apa lagi di situ adalah saham Hexa atau Kobek ya. Kita lihat Kobek, lihat harganya. Hexa dulu lah, kita lihat Hexa. Wah, ini naik terus nih Hexa nih. Sekarang turun ke 6.000 ya. Naik terus, luar biasa, naik terus dia. Pernah sih sampai di 11.500 ya tahun 2011, tapi hariannya juga sempat turun tapi sekarang naik lagi. Oke, kita lihat Hexa.
Nah, ini kita lihat 60 sampai 68 ini adalah upside-nya. Karena kalau kita lihat harganya nggak nyampe 6.000, tapi nilai wajarnya tuh antara 9.500 sampai 9.900. Kita lihat panel berikutnya, laporan Q4, kita aja pakai masih kondisi growth-nya minus ya. Harusnya dengan batu bara kita lebih optimis growth-nya positif. Nah, ini return on equity-nya bagus tuh 27,6, debt equity-nya masih di bawah 1, profit margin-nya 12,6, bagus. Dan ini bisa Anda mungkin nggak setuju dengan growth-nya. Kalau growth-nya kita rubah jadi positif, tentunya juga nilai wajarnya akan naik. Nah, ini gimana kita merubahnya? Ada fasilitas premium member, yaitu menggunakan forecast simulator. Di premium member tuh ada 3 fitur untuk Anda bisa melakukan analisa lebih dalam. 1, forecast simulator, kedua best stock selection, dan ketiga menghitung true value IPO. Oke, forecast simulator kita klik. Kita mau pertumbuhannya 4% di sini. Kita klik. Naik kan 12.000, tadi kan kalau nggak salah 9.000 ya. Tadi kan 9.000 sebelum kita buka tuh 9.000. Kita cari hexa. Ya kan 9.000 jadi 12.000. Oke. Saham bagus. Kita lihat lagi KOBEX. Oke. Ini lagi turun, tapi sempat naik ya sampai 685, sekarang di posisi 470. Coba kita lihat KOBEX. Nah, ini kalau Anda lihat di layar seperti ini nggak ada upside, ada downside. Downside-nya itu bisa sampai 70%. Antara 55 atau 57% sampai 70% downside-nya. Jadi ini nggak ada upside. Kita lihat laporan keuangan Q4, kita lihat financial ratio, return on equity-nya bagus, 38 tinggi, tapi utangnya tinggi dia nih. Harusnya kan benchmark-nya di bawah 1, tapi ini di atas 2 malahan. Dan profit marginnya sebetulnya masih oke lah, 11,3. Tapi karena beban utang, dan ini jelas ini harganya udah kemahalan. Karena valuasinya cuma 197, sedangkan harganya udah 460. Ya kan, cuma 200 lah. Oke, kita lihat saham apa lagi. Intracopenta menurun terus. Kita lihat wah, ini malah negatif. Ini nggak bisa dinilai. Kenapa? Meskipun harga batu bara naik, kita lihat kondisi kinerja perusahaannya. Kita lihat laporan keuangannya memang terlambat nih, masih Q2 2021. Kita lihat dia net loss, free cash flow-nya juga loss. Terus net current asset-nya 570 cuma miliar. Dia harus nanggung 3 triliun, udah pasti defisit working capital kan. Kalau defisit working capital sama defisit free cash flow, Anda nggak usah lihat lagi. Sebagus apapun, ini pasti perusahaan nggak bagus, udah itu aja. Sebagus apapun rasionya gitu ya. Oke, kita lihat apalagi setelah itu. Kita lihat ABMM kita lihat ABMM. Oke. Lagi turun juga ya, drastis juga dari 3.360, ngedropnya hampir 1.000 rupiah, luar biasa. Kita lihat ABMM. Nah, ini kita lihat ada
upside 2 kali lipat, yaitu nilai wajar tertingginya 5.400, sedangkan closing price-nya cuma 2.360. Tetapi dia punya potensi downside itu sebesar 50%. Kita lihat panel berikutnya, laporan keuangan udah yang paling up to date, 2%, kinerja keuangannya bagus, current asetnya juga bagus. Cuma di sini net positive working capitalnya nggak cukup untuk nutup hutang jangka panjang yang 5,7 triliun. Kita lihat financial ratio, return equity-nya hampir 13 bagus, cuma debt equity-nya tinggi ya 1,83. Profit margin-nya bagus, working capital juga positif. Ini sebetulnya saham bagus, tapi beban utang itu sehingga berisiko itu menyebabkan nilai kita akan lihat tadi ABMM ya. Jadi nilai wajarnya dia akan tertekan karena ya hutang itu tingkat debt equity ratio itu mempengaruhi sehingga dia punya potensi downside yang cukup dalam. Oke, para pemirsa Easy Stock, kita jumpa lagi di lain kesempatan.